Pengertian kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Pengertian esai. Esai adalah karangan yang berisi kupasan atau tinjauan tentang suatu pokok masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi yang disusun secara populer berdasarkan sudut pandang pribadi penulisannya, bersifat subjektif. Ciri-ciri kritik sastra. Sebuah kritik sastra mempunyai beberapa ciri, antara lain: 1. Memberikan tanggapan terhadap objek kajian atau hasil karya sastra. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. 3. Bersifat objektif. 4. Memberikan solusi atau kritik konstruktif. 5. Tidak menduga-duga. 6. Memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Ciri-ciri esai. Esai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan prosa, artinya adalah bentuk komunikasi tertulis berisi gagasan. 2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu yang relatif singkat. 3. Memiliki ciri khas. Seorang penulis esai yang baik memiliki karakter tulisan yang khas yang membedakannya dengan tulisan orang lain. 4. Selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. 5. Bersifat subjektif. Jenis-jenis kritik sastra. Jenis kritik sastra diantaranya: 1. Berdasarkan bentuk, kritik teoritis dan kritik terapan. 2. Berdasarkan pelaksanaan, kritik judisial, kritik induktif, dan kritik impresionistik. 3. Berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, kritik mimetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. Jenis-jenis esai. Jenis-jenis esai terbagi menjadi 6 sebagaimana berikut. 1. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan objek atau subjek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, pantai, dan sebagainya. 2. Esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat di surat kabar atau majalah. Esai ini memiliki fungsi menyatakan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap isu tertentu. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Esai semacam ini tidak perlu mencantumkan nama penulis. 3. Esai cukilan. Watak esai ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Lewat cukilan itu, pembaca bisa mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini, penulis tidak menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. 4. Esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya. Saya akan menceritakan kepada saudara tentang saya dan pandangan saya tentang hidup. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada baca serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati tentang topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditunjukkan kepada cendekiawan. 6. Esai kritik. Dalam esai ini, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan kesusastraan. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Kritik yang menyangkut karya sastra disebut kritik sastra. Kebahasaan kritik dan esai. A. Penanda kalimat opini. Menurut saya, sekitar, kira-kira, alangkah baiknya atau bagusnya, akan, jika, seandainya, pasti, dan lain-lain. B. Kalimat efektif. Kalimat yang dibuat mengikuti kaidah kebahasaan dan EYD. Syarat kalimat efektif: 1. Kalimat tidak ambigu. 2. Kesejajaran bentuk. 3. Logis. 4. Unity, kohesi, dan koherensi. 5. Memperhatikan EYD.
6. Tepat struktur fungsinya. 7. Sistematis. 8. Hemat kata. C. Kata baku. Kalimat yang aturan penulisnya tepat. Struktur kritik sastra dan esai. Dalam penulisan kritik sastra maupun esai ada beberapa struktur atau sistematika yang harus dipenuhi. Ada 3 hal penting dalam struktur kritik dan esai, yakni pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Pembahasan secara detailnya antara lain: 1. Pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Reiterasi. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Perbedaan kritik sastra dan esai. Kritik sastra. 1. Objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, lukisan. 2. Terdapat deskripsi karya. Misalnya jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. 3. Menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Esai. 1. Objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan lain-lain. 2. Tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. 3. Tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Langkah-langkah menulis kritik sastra dan esai. 1. Menentukan objek atau masalah yang akan Anda bahas. Dalam kritik atau esai, yaitu objek yang aktual. 2. Menentukan kerangka kritik maupun esai yang akan ditulis berdasarkan masalah atau objek yang ingin dibahas. 3. Menyusun paragraf pembuka. 4. Menuliskan isi kritik maupun esai dalam beberapa paragraf. Isi esai adalah pendapat pribadi penulis esai terhadap suatu masalah yang dianggap menarik. Isi kritik adalah penilaian karya sastra yang dianggap menarik. 5. Menuliskan paragraf penutup. Paragraf penutup boleh ada, boleh tidak, tergantung penulis esai atau kritik. Kritik sastra maupun esai merupakan suatu cabang ilmu sastra dalam pengadaan, analisis, penafsiran, serta penilaian sebuah teks sastra. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruk suatu karya sastra. Adapun esai merupakan karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadinya.